Oke. Yo, minasan konnichiwa. Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini channel ini kontra narasi, ya. Dan saya mau adil. Saya nggak mau mengkontra narasi hanya dari Malaysia. Ya, saya akan kontra narasi semuanya dari seluruh dunia yang menurut saya pantas dibahas. Akan saya bahas, ya. Yang senang saya pakai kemeja itu ini, sorry ya, ini saya pakai singlet, saya suka ini. Musim panas saya sedikit lari tadi, sekarang musim panas di Jepang, di Tokyo ini kalau musim panas bisa sampai 37 derajat, kadang 40, gila loh. Jadi saya akan membahas YouTuber nomor 1 terkenal dari Indonesia ini, ya, namanya semua orang mungkin tahu, Neo Japang. Itu subscriber dia udah 2,33 miliar juta. Jadi dibanding saya seperti langit dan bumi dah. Subscriber saya paling 11.000 orang, ya. Jadi nggak apa-apanya bagi dia. Tapi yang menarik menurut saya ini beberapa komen datang dari teman-teman ngomong masalah Bang Neo Japang. Ada yang nyuruh collab, ada yang nggak suka. Terus saya lihat beberapa YouTuber Bang Neo Japang ini diancam atau gimana begini. Ini pendapat saya pribadi, my personal opinion, ya. Sebelum kita lanjutkan, lihat video dia yang ini dulu. そうですね。そう。じゃあ、他の LP 化も迷惑ですよ、本当。せっかく私インドネシア人アピールしてるんですけどね。いいよとアピールしてるんだけど、こんなことばっかり起こってたら、こんなことあったじゃないとか言われるからね。どうやって解決したらいいかな、ディアンさん。ねえ、本当にちょっと悲しいよね、またって昨日ね。発生して、もうちょっとびっくりして、いや、これさ、と思ってね、リアンさんはね、YouTube でいろいろね、お話ししてて。そうです。そんなにお金って何ヶ月まだ来たばっかりなんですね。来たばっかり、うちは1ヶ月しか預からないからね。あれは許せないね。そうだ、ほら、他のインドネシア人にも迷惑かかるでしょ。そうですよね。みんなマイナスのイメージになるじゃないですか。そう、やっぱりその明日のこと考えないっていうのは、これはちょっと問題やねって。自分の未来、楽しい未来考えたらそういうことしないよと教えてあげてください、本当。 Jadi lu dengar sendiri kan orang Jepang ngomong ke gue tuh banyak kenal parlemen Jepang di sini, bukan dari sekadar parlemen halal departemen, ketenaga kerjaan juga gue kenal, Kumiai, TSK, orang-orang besar di sini gue kenal. Jadi mereka ini sebenarnya itu masalahnya itu. Alright, udah dilihat kan? Jadi ada orang Jepang nelpon ke dia ngomong masalah, ya, maklum lah, ada TKI kita sudah 133 orang, 133.000 di Jepang ini. Jadi pasti banyak juga yang yang nakal-nakal, yang jahat, mungkin kasus mencuri atau gimana ini. Ini kasus ini sudah, masalahnya begini, bro. Ya. Bro, dia nelpon, orang Jepang ini nelpon dia, Bang Neo Japang ini.
Terus yang jadi masalah menurut saya, Bang Neo Jepang ini posisinya apa kini kan? Kalau menurut saya seharusnya saya arahkan orang Jepang ini menelpon KBRI atau sekalian polisi. Ditangkap aja orang-orang yang apa bikin nakal, bikin malu bangsa. Daripada diupload ke YouTube. Nah, YouTube ini digunakan oleh orang-orang Malaysia, orang banyak yang ngasih selling. Orang Malaysia, lihat nih, TKI kalian mencuri. Yang mencuri di Jepang tuh biar kalian tahu. Yang kasusnya sampai ke TV yang pernah saya lihat, pernah orang Vietnam mencuri babi kalau nggak salah. Orang-orang Cina, bukan ya China yang tinggal di sini saya nggak tahu. Itu bukan Chinese Indonesia atau Malaysia ya. Sering. Itu sangat jelek image-nya di sini. Ya, tapi ngapain lagi dimuat di YouTube? Ini yang saya nggak tahu posisi Bro Neo Japan ini di mana di Jepangnya. Dia ngomong dia kenal orang parlemen, orang ini. Bro, saya kerja di sport club tempat orang-orang kaya, wealthy people. Ya. Membersnya itu ya kelas-kelas apa American Embassy saya kenal, orang-orang top kenal. Untuk apa diomongin? Ya. Kalau ada masalah begini, menurut saya lebih baik kasih lapor ke KBRI daripada diupload di YouTube. Ini akan tidak menyelesaikan masalah menurut saya. Malah bikin malu bangsa. Bagus memang bagus, dampak positifnya saya ngerti. Orang akan membahas Bang Neo Jepang, banyak channel yang membahasnya banyak dan semua untuk subscriber seluruh orang, apalagi orang Malaysia akan datang akan sangat menyukai narasi ini. Subscribernya akan banyak. Saya ngerti itu. Tapi menurut saya sebagai influencer yang sudah 2,3 juta pengikut kita ya harus hati-hati lah bro bikin konten ya. Apalagi saya punya istri anak orang Jepang juga, bedanya saya bro ini mengupload familinya, keluarganya. Saya enggak, karena saya lebih memilih privasi. Istri saya juga, saya enggak begitu suka mengumbar anak-anak saya, keluarga saya, nggak perlu ya. Itu pilihan lah. Kalau bro ini keluarganya, istrinya suka ya silakan aja, itu kan pilihan. Tapi menurut saya mengupload yang begini, saya udah sering berapa kali lihat video ini, sering banyak message ke saya juga. Ada yang ngancam, ada video narasinya ngomong orang mengancam Neo Jepang bla 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 karena upload apa masalah silat begitu ya. Masalahnya begini, baik memang, tapi mengupload hal-hal begini ke YouTube itu nggak menyelesaikan masalah buat saya. Untuk konten banyak memang yang nonton, terutama orang-orang yang nggak suka Indonesia, itu akan mereka gunakan narasi itu sebagai bukti untuk mempermalukan kita. Ya, itu saja. Kalau lagian orang Jepang tuh ngapain nelpon apa bro ini? Kalau memang nyuri ketahuan, laporin polisi biar ditangkap, dideportasi aja sekalian daripada bikin malu yang lainnya. Ngapain nelpon Bang Neo ini terus diupload lagi di YouTube? Nggak ada solusinya, bikin malu aja itu. Tapi bagus memang untuk apa Bang Neo ini. Karena channel ini narasi dia akan diupload oleh channel-channel besar. Banyak saya lihat dia diupload ini masalah TKI ini. Apalagi Malaysia atau negara lain yang nggak suka, dan nama dia akan terkenal, akan banyak subscriber. I got it man, I got it. Tapi kadang kita juga harus apa, uang itu penting tapi bukan segalanya. This is my humble opinion ya. Cukup channel kontra narasi begini, ada yang ngomong mau tambah uang kamu bikin channel, apalagi orang Malaysia. Nggak ada hasilnya. Karena apa? Banyak diconteng merah juga. I don't give. Karena itu masalah hati. Menurut saya itu tanggung jawab moral menurut saya. Ya itu saja. Saya nggak kenal posisi Bang Neo Jepang ini di mana. Ya dia, saya rasa dia nomor 1 apa YouTuber asal Indonesia di Jepang ini. Awal-awalnya dia upload dengan keluarga lah, masalah dengan istrinya begitu. Jadi terakhir, kalau Bang Neo ini duta besar Indonesia, saya ngerti juga lah. Tapi lagian nggak perlu juga diupload ke ini, ke YouTube, ya.
Bagaimana menurut pendapat teman-teman di sini? Saya nggak ada apa-apanya dibanding dia. Kalau masalah subscriber, dia sudah 2,3 juta. Saya baru 11.000. Ya. Tapi dia ngomong, I have to speak up. Masalah, saya harus ngomong, maksudnya itu. Masalah TKI begitu. Di-uploadnya orang Jepang telepon ke dia. So do I have to speak up too. Alright? Jadi saya harus speak up juga. Menurut saya, menurut pendapat personal pribadi saya udah lama. Mungkin kami sama-sama, saya 15 tahun di sini. Saya punya segalanya, rumah, istri, anak juga orang sini. Bedanya saya nggak suka upload keluarga saya. Itu istri saya juga nggak suka, dia selalu privasi dia tinggi, orangnya menjaga privasi. Anak saya aja kalau di sedikit-sedikit di video aja saya blur mukanya. Ya, itu udah standar privasinya orang Jepang menurut saya. Ya, kalau ada yang suka upload istri dia, anak dia, itu urusan mereka. Tapi tolonglah semua YouTuber Indonesia yang di Jepang, ya, silakan kalian upload apapun, tapi tidak usah jelek-jelekin, karena itu norak. Sama aja dengan Zainal Story, sama dengan Ayu Jantung Pisang, ya. Ada yang kemarin ngomong bandingin, saya lihat tuh bandingin kereta cepat bullet trainnya Jepang Shinkansen dengan WUS Indonesia. Ya ngapain juga dibanding-banding? Kita orang Jepang tuh udah dari dulu kalau masalah bullet kereta api lebih cepat, ya. Ini pendapat pribadi saya loh. Ya, saya YouTuber kecil, baru. Saya juga bikin YouTuber, bukan alasan pertama saya sebenarnya cuma panggilan moral, kesal diejek-ejek dia. Awalnya gitu, YouTube saya ini cuma mau berbagi ilmu sepak bola di tingkat dasar. Mana tahu, karena saya juga sebagai coach pelatih renang, saya suka sepak bola, mana tahu bermanfaat. Tadinya general untuk Southeast Asia, Indonesia, Malaysia. Tapi saya kesal banyak komen dari Malaysia yang menghina-hina. Padahal saya ngomong apa ini orang ini? Yang ngomong, kamu babu ya di Tokyo? Anakmu pasti mirip Bangla ya? Nanti suatu saat saya akan upload satu kali aja anak saya. Saya ngomong dengan dia, perempuan orang Malaysia. Saya ngomong, Makcik, istri saya orang Jepang. Saya orang Indonesia. Mana mungkin anak saya mirip Bangla. Itu awalnya. Jadi saya kesal. Akhir-akhir saya kontra narasi jadinya. Itu awalnya, ya. Jadi kontra narasi semuanya. Menurut saya nggak bijak lah diupload di gitu kan. Taruhlah bro, kita neo Jepang ini kenal apa katanya tadi, orang-orang pejabat Jepang. Tapi lah ngapain diupload di sini? Laporin aja ke KBRI. Kalau dia nyuri, laporin ke polisi, selesai. Kalau ini kan diambil lagi videonya, bahan untuk mengejek bangsa kita kan. Yang maling di Jepang tuh banyak bukan orang seluruh yang tengok penjara Jepang. Orang Eropa, orang Amerika penuh, ada semua. Ya. Saya nggak setuju aja diupload, ya gitu aja. Memang dampak positifnya buat Bang Neo. Ini banyak channel dia akan diambil, akan dipromosikan oleh channel-channel besar lain. Subscribernya akan banyak. Tapi ini masalah masalah patriotisme, idealisme buat saya. Kalau saya ya janganlah. Itu saja. Ya. Masalah kenal orang penting. Tempat saya kerja, tempatnya orang-orang kaya, orang-orang penting Jepang di Tokyo. Tapi itu tak merubah apa-apa. Nggak berarti saya harus menerima semua komplainan orang Jepang. Itu nggak urusan saya. Ya. Tidak urusan saya. Ada individu yang bermasalah, 133.000 orang Indonesia sini bermasalah, tanggung jawab mereka. Saya jamin mereka nggak baik semua. Banyak orang 133.000 itu pasti ada yang nakal. Bermasalah, laporin polisi, biar dideportasi sekalian, selesai. Kalau ada orang Jepang telepon saya, teman saya, hey, it's not my business. Saya ini orang KBRI. Saya suruh telepon KBRI. Kalau memang kamu nggak senang, kamu tahu dia mencuri, laporin polisi, selesai. Deportasi. Yang masuk penjara Jepang ini bukan orang Indonesia aja, seluruh negara. Orang Amerika ada, Eropa ada, semua ada. Alright, thank you for tuning in. Bye-bye.